Ini perbatasan ya. perbatasan RI Malaysia. Saya nggak berani masuk walaupun nggak ada orangnya. Di situ jadi kayak gitu aja sebenarnya, kalau lewat bisa aja di Longapari. Dan sebenarnya ini kalau masuk harus pakai paspor camat. Oh gitu. Jadi kalau saya dulu bayar 35.000, boleh sampai jam berapa gitu. Cetok bayar 35.000 boleh. Terpulangnya lagi, dilihat lagi, oh udah bayar. Dan yang saya tahu juga ini perbedaannya. Kalau orang Indonesia masuk ke orang Malaysia masuk ke sini itu layaknya bebas lah gitu. Tapi kalau orang Indonesia ke sana itu banyak pemeriksaan yang saya tahu seperti itu. Gitu. Nah saya di situ nggak masuk, jadi nunggu. Ternyata yang penjaganya ada 17 tahun, ganteng gitu. Masih muda masih muda ya udah. Akhirnya saya pokoknya dapat aja kondisi, tapi saya nggak lewat ke situ. Ini jadwal trip 3 kali datang ya? Iya. Oke. Nah jadi ini dia nih. Ini berapa desa nih? Berapa desa nih? ini mungkin bukan desanya ya, tapi saya lebih memilih ini jenis-jenis anting. Oke, jenis-jenis antingnya ya. Jadi rupanya jenis antingnya nggak cuman gini. Jadi ini yang paling banyak adalah anting yang bulat-bulat begini. Betul. Diisinya ada yang 10, 20 gitu kan. 10, 20, ada yang jenisnya, ada yang dari stainless, ada yang kuningan, ada yang dari apa sih namanya? Biasanya sih itu. Pertama tuh yang dari kuningan, tembaga. Jadi itu kan masing-masing punya harga dan punya. Jadi itu juga menunjukkan kemampuan sosial si empunya gitu, dengan bentuk-bentuk macam-macam gitu. Dan ini kan berat ya sebenarnya. Pemberatnya itu supaya kupingnya tuh makin panjang. Iya, makin panjang. Berarti peranannya nggak berapa tahun untuk biar bisa panjang segini? Ini ya seumur dia kan ini ya lawing ini sekitar 60 menjelang 70. Jadi dia mulai ditindik umur 3 tahun. Oke, 3 tahun. Ada yang 3 tahun, ada yang 8 tahun. Nah, jadi tergantung si ibunya yang memulai. Jadi mulainya dari ada di video itu kan mulainya dari 3 tahun pertama sih ditusuk pakai bambu kecil, terus akhirnya ditarik benang, tambah lagi. Jadi sebenarnya nggak ada aturan pasti ya, nambahnya kapan. Jadi tergantung bisanya atau enggaknya gitu. Jadi kadang-kadang nambah 5, kadang 10. Yang paling banyak itu si Yelawing ini, dia tuh punya 36 pasang. 36 pasang. Jadi ini 36 jadi berat banget ya. Tapi dia biasa-biasa aja itunya, apa namanya? Yang tadi kan lagi berladang, mandi segala macam itu dia make sampai tidur juga kayaknya dipakai deh. Ini kalau tidur di sebelah aja kali ya. Mungkin. Ini oke. Nah, ini buktinya. Jadi ini waktu saya dalam rangka waktu itu lagi berladang kan. Jadi berladang kan bermalam tuh. Benar. Jadi berladang kan masuk ke sungai gitu kan, di hutan. Nah, terus mereka nih pagi-pagi nih mandi bareng-bareng. Iya. Kalau saya motret mungkin panjang urusannya. Iya. Tuh ya, boleh nggak difoto? Iya, kata gini beberapa enggak. Oh ya, saya punya juga yang itu. Oke, nah ini saya melihat apa sih? Jadi ketika telinga panjang itu apa artinya? Jadi telinga panjang itu satu dari definisi kecantikan suku Dayak, yaitu kecantikannya itu adalah telinga panjang, gigi hitam, dan tato ya. Gigi hitam. Nah, kalau ini kan cantik model sekarang nih, Dayak sekarang. Kalau Dayak dulu gitu, ke bawahnya deh coba. Nah, ini untuk gigi hitam tuh dengan cara menyirih. Coba perhatikan bawahnya ini kan. Ini mana? Ya itu kan ada tatonya. Nah, jadi itu adalah antara keindahan, simbol, identitas dan jati diri. Jadi saya nggak tahu awalnya gimana ya. Ya tapi awalnya itu kecantikan. Jadi untuk cantik itu bertelinga panjang, semakin panjang telinganya semakin cantik. Nah, tato itu keindahan jelas di sini kan dia untuk membedakan laki-laki dan wanita. Dan itu semakin
semakin banyak, semakin cantik dan status sosialnya semakin tinggi. Nah ini coba terus. Nah. Tapi ini ikatnya motifnya Kalimantan atau? Nah batik justru itu yang menarik buat saya. Kenapa? Jadi rupanya orang Dayak itu menghargai benda-benda yang justru dari luar. Jadi itu benda-benda yang bernilai gitu. Misalnya kayak manik-manik itu juga ada yang dari Eropa tuh, dari Venice sebagai alat tukar. Jadi karena dan kalau perhatikan lagi nanti kayak baju udok itu, jadi perhiasannya di situ kayak kerang-kerang laut. Justru saya jadi aneh ya, kenapa kok kerang laut? Padahal mereka kan di sungai-sungai. Laut susah di situ kan. Jadi mereka tuh kalau melakukan perdagangan, jadi dari perdagangan dari hutan itu kan mereka membawa gaharu, membawa damar, membawa rotan, kayu dibawa ke pesisir untuk ditukar. Jadi orang pesisir ngasih kain, ngasih ngasih garam. Ya. Jadi itu barter. Si kain-kain motif ini juga adalah yang punya harga dan punya nilai. Nah, termasuk manik-manik juga memang ada beberapa yang kan berbagai jenis. Ini salah satunya juga ada porselen segala macam. Iya ada. Dan ini ada di sini I love Starbucks itu ada. Karena yang paling saya lihat sering di sini pakai baju partai paling banyak. Iya, kalau itu kan bagian ya. Iya. Itu ada cerita lagi. Ada cerita lagi kayak gitu. Jadi, nah ini contoh itu statusnya. Jadi itu menunjukkan di kalangan mana. Itu kan berempat kan. Yang sebelah kanan, yang sebelah ini tuh anaknya tuh sudah meninggal. Dan itu ini dua-duanya dipotong telinganya. Yaitu jadi rupanya, jadi apa yang saya cari telinga panjang ternyata itu ada peristiwa yang buat saya sangat menyedihkan. Jadi tahun 70-an itu terjadi pemotongan telinga secara massal, Pak. Tahun 70-an. Tahun 70-an. Jadi ketika masa Orde Baru. Zaman Orde Baru. Orde Baru. Ya. Nah, apakah pada saat zaman transmigrasi sejuta lahan itu bisa jadi interaksi sehingga mungkin dari kalangan mereka melihat kok mereka tidak bertelinga panjang, terus jadi pokoknya ada stigma lah istilahnya gitu. Karena jadi kalau kita berbicara jangankan telinga panjang, tatonya aja agak unik nih buatnya sebenarnya. Gitu. Jadi ya saya nggak tahu juga ya, nanti pada saat itu juga kan kalau waktu zaman saya masih ingat nggak mas waktu zaman ada Petrus itu. Nah tahu. Petrus itu kan pada saat itu kan jeder aja pokoknya yang tato. Ya itu kan karena konotasinya adalah penjahat lah ini. Padahal kan harusnya kan disebut tadi. Nah, sekarang bayangkan kalau mas sebagai orang Dayak yang tinggal di Kalimantan mendengar berita seperti itu, kan itu menyangkut lebih baik nggak usah diterusin gitu. Betul. Nah ini di Dayak apa nih? Ini di Pampang ini. Oh ini di Pampang ya? Ini di Pampang. Ini masih di Pampang. Nah kalau ini di Kutai Timur. Dan ini jelas sekali terlihat mereka yang memotong telinga dan mereka yang mempertahankan telinga panjang. Ya. Jadi bayangin di Kutai Timur ini di desa di suku Dayak Wehea ini ininya khasnya ini. Wehea ini ada di namanya Nehas Liabing. Penduduknya itu sekitar 800 sampai 1000 orang. Yang tersisa telinga panjang itu sekarang tinggal 2 orang. Nah, ada di cerita dan sekarang bayangin katakanlah 1000 orang penduduk semua, katakanlah 500 orang adalah perempuan dan katakanlah 250 orangnya di atas 60 tahun. Nah, yang di video saya bilang bahwa 70% itu semuanya telinga panjang tadinya. Tadinya. Berarti itu berapa persen semuanya melakukan potong telinga. Jadi laki-laki nggak ada yang telinga panjang ya? Jarang ada ya? Tapi tidak. Nah kalau ini kan simbol karena di Wehea itu kan memang di Wehea itu kan itu susah ya saya ceritain itu jadi 10 jam dari Samarinda itu masuk lagi Kutai Timur nah gitu. Jauh, jadi memang perjalanan tapi itu menurut saya Dayak yang lebih masih asli Pak. Iya benar. Nah jadi tapi itu mereka juga terkena imbas dari
pertukaran proyek Sayang itu ya. Dan yang mengherankan kenapa harus dipotong gitu loh. Kalau misal memang rata-rata sih kalau di Mahakam Hulu itu tidak meneruskan. Jadi anaknya udah nggak mau ya udah gitu. Tapi kalau ini sih memang terjadi pemotongan telinga. Ini Sayang betul-betul. Ya, memang kalau untuk syarat-syarat masuk tempat tertentu memang nggak bisa boleh. sih. Nggak boleh. Jangankan itu, kemarin aja saya lihat kok dari perusahaan multinasional kendaraan motor kan syarat ini menerima lowongan kerja salah satunya tidak bertato. Artinya tidak boleh bertato. Bertato, kalau tato iya. Nah, nanti bagaimana dengan tato tradisional yang menunjukkan identitas sebuah suku? Artinya kan itu sara kan Pak? Iya, betul. Ya kan, betul. jadi suku tertentu tidak boleh menjadi pegawai perusahaan multinasional itu. Dan akhirnya tradisinya makin lama makin hilang. Iya. Sekarang buat apa kalau misalnya tradisi itu dipertahankan? Benar. Si keturunan tidak bisa hidup kan? Benar. Jadi orang-orang yang mempertahankan ya yang benar-benar. Ya. Iya sayang benar ya. Ada dulu di Pampang itu pernah ada anak kecil namanya siapa namanya Eva 9 tahun. Nah itu dia memanjangkan telinga. Terus saya nanya apa kabarnya sekarang Eva gitu kan? Iya saya mau motong telinga, saya mau memanjangkan telinga atas keinginan saya sendiri karena melihat si pria itu duitnya banyak kan gitu. Tapi ternyata ya uang wisata itu tidak menjadi sebuah tekad untuk meneruskan tradisi. Jadi ternyata ketika udah SMP SMA udah dipotong juga tak. Itulah. Ya kadang-kadang dibully benar. Memang dibully. Jadi ada cerita dari namanya Sengiru Lasin itu dia dari Tiong Ohang. Kampung Tiong Ohang itu di perbatasan tuh di Longapari perbatasan Malaysia. Nah, itu dia cerita anak saya itu dibully. Jadi untuk jenjang pendidikan lebih tinggi SMP, SMA gitu kan harus ke toko kota dong. Kalau di sana kan nggak ada telinga panjang ya udah dibully kan. Kamu sih ini apa-apa daripada jadi pertikaian, penghinaan ya udah akhirnya potong telinganya. Terus ya buat apa gitu mempertahankan. Udah kalau masyarakat tidak bisa menerima. Sahabat saya namanya Wina. Ibunya tuh telinga panjang yang dipotong telinganya. Kenapa? Waktu itu dia dapat beasiswa Pak. Dari beasiswa menjadi perawat di Boromius Bandung. Lalu saya dari perjalanan itu saya mengagumi wanita-wanita Dayak itu selain ya mungkin keunikannya adalah wanitanya. Definisi kecantikannya udah unik. Iya, benar. Tapi mereka juga punya keistimewaan. Semua wanita Dayak yang saya temui itu punya keahlian ini dan itu kebayang aja lihat betapa detailnya dari rotan yang setipis itu bisa membuat sebuah karya yang dan nggak cuma satu motif itu kan gitu ya. Lagi, nah ini kecantikan buat orang Dayak itu bukan secara fisik aja tapi kemampuan melakukan kriya ini. Kebayang nggak mute yang sekecil ini bisa jadi begini sampai sebagi itu. Dan saya pernah nyoba sih yang beneran itu 7 kilo. Iya memang berat sih. Iya 7 kilo. Nah kebayang juga ini juga bagaimana si wanita Dayak itu punya tanggung jawab membesarkan anak. Itu menjadi salah satu syarat untuk menjadi perempuan itu adalah memelihara keluarga. Tanggung jawab itu juga ini satu anak tuh dibikinin gendongan anak. Gendongannya tuh kan dibuat dengan cantik, nggak asal cuman kain dililit aja udah selesai atau beli atau gimana ya gitu. Kalau secara logika ini tambah manik-manik aja udah berat. Tambah anak lagi. Ya ampun deh. Iya. Dan ini mereka bawa ke ladang terus mereka. Jadi ini juga buat saya tuh luar biasa gitu. Berarti perempuan-perempuan Dayak ini luar biasa ya. Iya, betul. Luar biasa. Mereka sudah menurunkan terbiasa juga. Seni dengan seni yang tinggi gitu. Nah, bayangin coba ini dia buat dengan ini koin-koin Belanda disusun. Ya koin Belanda ini. Dibolongin ya berarti. Dibolongin tuh jadi menjadi sebuah karya yang buat saya luar biasa. Ini juga ini kan dironce satu persatu.
Udah meninggal juga ini ya. Enggak, ini belum ada. Ini Oh, masih masih ada, ada ya? masih ada ini. Nah, ini juga ini di Pampang. Seru aja sih gitu. Iya sih. Ketika saya nih sewaktu sendirian. Jadi ngobrol, yuk foto keluarga yuk gitu kan. Ini dari Kenyah nih. Jadi foto asik. Nah, tapi ini salah satunya ada orang Sunda nih. Oh, ada orang Sundanya. Mana ya? Oh, menikah dengan dia nggak tampil. Namanya Yudi. Dia nikah dengan si ini nih. Nah, ini anak-anaknya namanya udah beda lagi. Jadi Memang yang saya dengar juga makin ke kampung wanita-wanitanya putih-putih katanya. Betul ya? betul. Terus pakai bedak yang dari apa? Tepung beras atau apa ya? Iya. Tepung beras beras Oh, beras ditumbuk ya? Sedikit, betul. Dan cantik-cantik, kulitnya mulus. Itu memang benar. Memang. Betul ya memang ya. Iya. Nah, ini saya punya cerita menarik di sini. Ini namanya, ini salah satu nenek dari Nek Asli Habing yang saya ceritakan itu yang tinggal 2 orang. Mungkin sekarang sendiri lah tinggal. Ya, ini. Nah, ini namanya Kenye. Jadi ketika saya datang waktu di pesta Lomplai tahun 2017 ya kalau nggak salah tuh, masih ada, dia sudah stroke, ditemenin sama suaminya ya. gitu kan. Saya ada beberapa story yang lain. Lalu pas tahun berikutnya sudah meninggal. Jadi Akhirnya sendiri gitu. Kuburannya ada gitu. Jadi storynya ya karena kan saya memang perjalanannya nggak sekali datang. Jadi kan saya sampai 4 tahun saya 4 tahun ya. 4 tahun ngumpulinnya. Nah, ini adalah salah satu momen di mana ketika saya datang memilih peristiwa supaya ketemu. Jadi ketika ada acara ini kan semua orang berdatang tuh dari dari itu. Nah, ini pakai Noktawai ini musyawarah besar suku Dayak Kenyah di Datah bilang ini di Mahakamulu bukan Kutai Timur ya. Nah, jadi ini itu Beratah bilang Ilir dan Ulu itu ini peristiwa penting di mana ada kayak bikin monumen desa gitu loh, kayak Monasnya atau apa. Dan itu kan nggak mungkin setiap tahun ya. Desa sebelumnya itu dibikin tahun 72 Pak. Itu di waktu peresmian Pak Harto itu yang meresmikan. Dan ini desa sebelahnya. Nah, itu Pangeran Tawa ya, itu. ini momentum gini kan nggak semua orang punya. Ya kebenaran saya dapat nanti bisa dapet. Nah, jadi ini menariknya gini, ini kan tadinya batang pohon yang panjang banget diukir-ukir, biasanya tanpa warna, diukir-ukir banyak ditidurin. Nah, terus sudah gitu, dan ini tadinya rebah diberdiriin. Diberdirinya pakai tali-tali panjang itu tuh, ditarik, jadi kan, tarik gitu dengan ratusan orang per tambang sekian puluh dari berbagai desa. Jadi waktu itu ada sekitar 7 desa yang datang, masing-masing ngirimin wakil. Nah, itu jadi ditarik kan bisa aja lolos kan tumbang. Benar. Saya kan nggak ngerti waktu itu, lari sana lari sini, hei gitu kan. Diusir-usir ya. Diusir-usir karena itu bahaya kan, itu kan lihat tuh. Benar. Nah, ternyata setelah saya baca di buku Belanda itu bahwa waktu untuk menaikkan ini katanya sih nggak boleh ada perempuan katanya gitu. Jadi tapi kok bisa masuk? Iya nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Tapi saya sih ya ada sih nenek-nenek tua ada yang ngelihat gitu. Ya mungkin orang situ kali. Iya, orang beda. Situ, ya, jadi ya mungkin. Dan ini juga yang narik ininya laki-laki atau perempuan? Itu laki-laki. Laki-laki ya. Oh iya, ya gitu. Ya itu ya, pokoknya ini peristiwa-peristiwa penting yang menurut saya rezeki saya juga sih, karena ini momen-momen yang termasuk kebetulan yang termasuk rezekinya juga luar biasa. Karena untuk dapetin ini kan susah gitu. Iya, belum tentu. Nah, ini kalau ini pesta panen Uman Undrat ini di daerah Kutai Kartanegara Luang Anai namanya. Ini setiap tahun sih kalau ini mereka melakukan rutin ini. Ya. Yang menarik buat saya ini adalah topengnya ini. Kalau udok buat di daerah Mahakamulu suku Baho itu besar kan, terus pakai pakaian daun. Kalau ini ibu-ibu semuanya, dan itu topengnya ringan gitu. Nah, ini juga pesta panen. Jadi peristiwa inilah yang saya datangi untuk mendapatkan nenek telinga panjang gitu loh. Jadi sebenarnya saya mengejarnya nenek telinga panjang, tapi gimana caranya supaya saya dapat? Dari ketika mereka berpesta, mereka terbuka.
Oke. Siapapun yang datang diterima. Oke, Bahkan oke. disuruh makan, disuruh tidur, jadi ya lumayan kan. Gitu. Jadi mereka menerima semua tamu dari manapun. Benar, benar. Jadi kesempatan saya juga untuk iya. Ini juara Ya foto terus nih ya. terus kemudian ya ini juga ini yang tadi saya ceritakan di Di Singkawang, Singkawang ya. ternyata saya nggak dapet. Ini jadi bagian dari tapi ini bagian dari Ini perjalanan saya. debusnya Kalimantan ya. Iya. Wow, luar biasa tuh saya sampai. Iya, ngeri. Saya berhasil ngerekam video tuh nembusin ini tot. Tapi itu terekam dan ada. Iya betul ya, Wah. Ada. Kipas ini. Kipas gini ditembusin ke sini. Ya memang Oh sih Singkawang kalau memang itu. ngeri. Ya, ini juga tadi yang Iya, peristiwa. Nah, ini pesta tanam padi udok. Ini Iya, yang tadi yang lagi nanam. Nah, setelah nanam padi itu mereka berpesta. Mereka pesta seperti ini. Pesta gitu. Nah, ini keseharian. Jadi saya ikut ya. mandi, ikut itu yang tadi. Yang ini? Ada saya ada fotonya, ada fotonya. Jadi ini mereka tuh datang masuk ke hutan untuk nyari ikan. Jadi ini udah meninggal nih itu. Karena yang saya tahu juga yang bisa kayak Tarsan begini karena ada sumber tanaman obat yang nempel di pohon-pohon. Iya. Seperti itu. Karena saya pernah ke sana juga nyari tanaman obat, pulang dapat 2 karung. Saya juga lupa namanya. Naik Termasuk. semacam. Nah, ini itu jadi gini, ini ladangnya. Jadi ladang itu sebenarnya mereka membuka hutan itu per 5 tahun sekali. Oke. Jadi dari sini setelah ini kan haranya kan hilang. Benar. Pindah lagi ke sana, pindah lagi nanti balik lagi ke sini. Oh, balik lagi ya. Balik lagi. Jadi maksudnya yang disebut apa ya? Pembalakan hutan gitu tuh jadi menurut aku nggak bisa dibilang gitu ya karena muternya cuma di situ doang dan ini kan dibalik. Jadi ketika balik lagi tuh dia udah jadi hutan lagi gitu. Nah, itu bedanya kalau di NTT kebalik. Dari sini makin ke atas, makin ke atas, makin ke atas, makin ke gunung, makin ke gunung, makin di balik gunung lagi. Saya bingung kalau makin umurnya makin tambah. Iya. Ya di atas gunung mereka. Iya. Ya jadi nanam kan itu hutan itu kan nanam padi. Iya. Itu selama 5 tahun di situ. Nah ini kan haranya udah habis tuh. Ya, dia akan berpindah lagi. Pindah ke sebelahnya. Jadi ini supaya nunggu Subur lagi. Jadi biasanya tuh 5 tahun sekali. Jadi ketika tahun keberapa balik lagi ke situ. Jadi ini tumbuh lagi. Jadi hutan primer, hutan sekunder gitu. Kalau yang ini jenis Dayak apa? Jadi ceritanya yang ini. Jadi ketika komunitas Tebang Jarum. Jadi yang mengiringinya itu dia. Iya. Jadi ceritanya gini, ketika saya berkenalan dengan nenek ini namanya Paing Bua namanya. Ini bangsawan di sana. Oke. Ya, terus pada saat itu lagi pembukaan udok. Jadi kayak bupati segala macam ada di lapangan. Saya kan bukan mau ngambil peristiwa itu, saya mau ketemu nenek ini kan. Jadi saya sementara orang-orang pada kesana, saya ke rumah nenek ini ngobrol kan gini kamu gini. Terus dia bilang gini, ayo kamu nari katanya gitu. Jadi saya disuruh ya mungkin bagian dari keseharian itu. Jadi saya ngobrol, akhirnya saya disuruh nari pakai baju ini. Dia kan yang tadi disiapkan disuruh dipakai. Kamu gendut sekali. Kamu gendut sekali. Ini baju saya nggak muat katanya gitu. Ini dimarahin saya karena saya gendut katanya gitu. Jadi rupanya di sana juga memelihara. Iya benar. Saya juga kayak jarang ya Dayak gendut ya. Benar. Karena kalau saya naik rumah betang itu semuanya perempuannya ya mohon maaf ya langsing semua. Dan mereka membudayakan semua pakai kain betul. Kain taah ini namanya taah. Iya benar. Jadi saya dimarahin karena saya gendut katanya taah saya nggak muat dan itu berat itu kan banyak koin-koin. Ya udah kamu nari saya nggak bisa nari kamu harus bisa. Ya udah sama dia tong jadi saya nari. Jadi saya menari. Jadi itu bagian dari bagaimana saya bisa
Betul. mendekatkan Dan diri dengan satu diri. lagi hebatnya di Kalimantan, semua Kalimantan bagian manapun juga bisa bahasa Indonesia. Iya, iya. Bener kan? Iya. Bisa ya. Itulah kelebihannya kan. Biasanya kan kalau orang di pedalaman mereka pakai bahasa daerah gitu ya. Kadang-kadang mereka nggak ngerti atau nggak bisa membalas apa yang kita ajak ngomong. Tapi ini kalau mungkin yang di Kalimantan ini, tapi yang nenek telinga panjang ini masih jarang juga sih yang fasih bahasa Indonesia. Iya, Jadi iya. saya juga pakai penerjemah. Terjemah ya. Ada beberapa yang domtot itu sama sekali nggak bisa Nggak bahasa bisa. Indonesia, bisanya kutai. Jadi dia mengerti, Iya, ngerti makanya bahasa ngerti Indonesia, mereka tapi dia gitu. nggak bisa ngomong. Benar-benar. Gitu. Oke, luar biasa ya. Nah ini ya Lawing ini orang tua angkat saya pernah datang ke Jakarta ke rumah saya, dia nggak mau tidur di itu Karena di- terbiasa iya. ya. Gitu. Dan ini namanya Leku Inu. Ini gelang-gelang ini sebagai tanda bahwa kami diterima. Oke. Kami sebagai diangkat anak atau sebagai tamu. Jadi dengan gelang-gelang ini kalau saya masuk ke desa yang lain itu Sudah udah ada tandanya ada ya. tandanya. Nah, pertanyaan saya teh, kalau misalnya teteh lagi ngeliput atau mau kemana gitu atau mau motret gitu ya, itu ada ritual sedikit nggak? Saya karena beberapa tempat tuh misalnya mau motret air terjun, ritual dulu gitu loh. Akhirnya saya ditempelin sesuatu Iya, baru boleh betul, motret. Begitu juga ya? Khususnya kalau masuk hutan. Oh iya. Masuk hutan ada ritual hudok. Iya, Itu iya, biasanya ya. Jadi Biasanya. dikasih gelang ini, saya dikasih gelang itu yang merah tuh, merah hitam itu. Kalau masuk hutan itu harus. Oke. Harus. Jadi memang ada. Ada Memang syaratnya ada. ya. Nah, ini contohnya ini. Nah, waktu jadi saya diangkat anak dengan saya dikasih nama Buah juga, itu ada ritualnya. Jadi pas saya datang tuh udah ada mandau, ada nasi putih, ada ya. Jadi ini ibu-ibu angkat saya. Ini ibu angkat saya 1 2 3. Nah, ini orang Bandung, ini orang mana? Ya, Bajunya. hello Bandung. Ya gitu. Satu udah Ya, meninggal. yang bawah udah meninggal. Ya gitu. Jadi nah ini jadi gini ceritanya, ketika saya ketika saya diundang Universitas Budi Luhur untuk Oke. presentasi tentang telinga panjang karena di universitas punya program beasiswa juga. Jadi ketika saya menceritakan tentang telinga panjang, mereka berempati UBL itu. Oke, kalau gitu kami akan mengangkat 2 mahasiswa dari pedalaman ya istilahnya untuk disekolahkan di Oh nah ini adalah ini keluarga namanya Matiasio. Nah ini anaknya, ini si Hibau. Nah Hibau ini baru lulus kemarin, itu dia yang satu milih jadi sarjana manajemen, yang satu lagi hubungan internasional. Tapi saya nggak tahu si Hibau udah lulus. Seperti apa ya? Iya, wajahnya Ya memang seperti memang. Jadi kalau ke sana ya putih-putih. putih ya. Jadi sebenarnya apa yang Tehati dapat dari pas bener mau ditanya. Jadi kaget. Iya bener. Apa yang Tehati dapat dari perjalanan ini nih? Ya, jadi gini. Saya juga surprise ya. Tadinya sih saya mikirnya sesimpel ini aja. Kayak saya mikir kayak The Last Mohican, The Last Samurai. Wah, ini jangan-jangan ini akan punah jadi ada dokumentasi selesai gitu kan. Awalnya pernah berpikiran nggak? Oh, mungkin saya bisa mendokumentasikan secara mudah gitu. Ya, awalnya sih gitu. Awalnya begitu ya. Saya pikir kayak buku tahunan sekolah aja. Ini orang-orangnya gitu kan. Ternyata ketika saya benar-benar terjun tidak sesimpel itu gitu. Jadi untuk mendapatkan satu orang per orangnya aja udah Untuk susah. proses ya. Ternyata juga ketika saya dapat ada definisi lain, ada cerita lain, yaitu tentang definisi kecantikan, tentang jati diri, tentang ternyata ada pemotongan telinga besar-besaran, dan tentang apalagi ya. Jadi ternyata mereka itu tersingkirkan, termarginalkan dan Grup ya. Nah ini saya juga pada titik perjalanan ketiga saya ditemani beberapa teman, ada Ebi, ada Roni, ada Ria, sama ini teman Dayak di sana. Jadi saya ditemani ini untuk perjalanan yang ketiga. Jadi ada teman sharing lah, karena kan mahal sekali tuh ke mahal kamu. Jadi ini
Jadi akhirnya kami jadi bersaudara gitu secara, jadi masing-masing punya nama Dayak gitu. Luar biasa ya. Jadi coba terus ke bawah. Jadi apa yang saya dapatkan ya ini nih. Wih. Jadi ini ada 85 nenek dengan berbagai cerita, dengan berbagai keluh kesah, dengan berbagai, ada semangat, ada putus asa. Jadi ceritanya macam-macam. Ini dari segini banyak, berapa persen yang masih eksis, masih ada gitu? Dari 85 udah 17 yang nggak ada. Jadi tinggal berapa lagi ya? Tinggal tunggu waktu dong. Iya betul. Jadi yang terakhir nenek ini nggak ada di sini, Dom Tot itu meninggal. Ya satu-satulah saya nerima berita ini udah ada, dan mereka juga sampai detik ini mereka selalu hubungi saya. Jadi lewat SMS ya Pak, saya bales 2 hari kemudian baru dibales. Karena memang sinyalnya memang susah. Memang, ya. Dan nggak ada jaringan internet masih susah, jadi pakai yang SMS aja. Iya, SMS karena yang saya tahu mereka ngecas pun juga, ini kan genteng gitu ya. Ini ada colokan pasti biasanya taruh di luar. Jadi di desa-desa tertentu yang setahu saya tuh di Longapari yang paling di perbatasan tuh yang paling parah, cuman 3 jam dalam 24 jam. Kalau di Long Pahangai itu saya masih lumayan lah, jam 6 pagi, 12 jam dari 24 jam. Jadi ke bawah itu. Jadi yang cuman 3 jam. Jadi kebayang nggak waktu kita habis hunting tuh sama Ebi sama itu colokan satu, kayak nggak rebutannya. Jadi saya pasti bawa colokan banyak. Cuman 3 jam soalnya. Kalau di Long Pahangai masih dari jam 6 sore sampai jam 12. Nah, tapi kalau di Kutai Timur udah 24 jam. Nah, jadi gini. Jadi perjalanan itu jadi akhirnya menjadi karya buat buku saya. Jadi memang targetnya membuat buku. Jadi ya itu sebenarnya kayak bikin buku tahunan. Buku tahunannya berat. Berat. Nah, karena saya bukan antropolog, saya bukan penulis, akhirnya saya belajarlah sama beliau-beliau ini. Gimana sih? Saya belajar sama Kang Pindi. Ini di Kang Pindi Setiawan itu adalah artrok peneliti gua di Kalimantan. Jadi dia tahu di mana titik-titik telinga panjang. Yang sebelahnya itu ada Dev Lumenta, antropolog dari UI. Dia juga tahu apa di mana aja dan pergerakan telinga panjang itu seperti apa. Jadi saya yang tahu tuh dari Pak beliau ini bahwa dari Apokayan tuh kemana aja larinya. Jadi kenapa mereka bergerak gitu-gitu saya taunya dari Pak Dev Lumenta. Nah ini dari Mas Seno. Ya Mas Seno juga pernah tahu. Jadi kalau Mas Seno ngasih tahu bagaimana saya harus menulis. Gitu. Ya alhamdulillah buku saya ini dua-duanya sudah habis. Habis. Ya gitulah alhamdulillah. Jadi sebenarnya perjalanan itu saya pikir setahun habis. Ternyata enggak cukup. Begitu panjang ya. Panjang. Saya 4 tahun. Jadi yang benar-benarnya itu 3 tahun. Jadi setahunnya itu untuk riset, belum sama risetnya ya. Jadi selama saya sakit nggak bisa kemana-mana itu saya cari tahu, dan itu literasi tentang Kalimantan dan itu sedikit sekali. Gitu. Jadi ini saya sangat bahagia tuh dapat buku dari Mas. Benar. Nah ini lalu saya sosialisasinya tuh saya jalan ke Bali, saya jalan ke ada almarhum Ben Sleo ada itu Bos Leo itu hadir 2 kali. Jadi ketika lihat pameran, oh kamu ininya ini ya, temui caranya nanti besok malam ya. Udah, saya datang lagi, saya pending deh flight saya ke Jakarta sampai mereschedule itu karena mau menghadiri temui caranya. Terus ini di Makassar di kapal pinisi biar asik aja sih sebenarnya. Seru. Biar seru aja. Gitu dengan komunitas sana. Nah, ini yang saya bilang bahwa buku ini ketika buku ini terbit mereka jadi lebih terbuka. Akhirnya Departemen Dinas Pariwisata dan Kesehatan bikin Jamuri Telinga Panjang setelah buku saya ada. Ini kan nih lihat, sebelumnya kan mereka sembunyi, nggak takut gitu. Dan memang ketika pertemuan dikumpulin. Nih telinga panjang dikumpulin dari berbagai daerah. Di Mahakam Hulu. Ya, Mahakam Hulu. Dan ini Dinas Pariwisata, buku saya dibawa di Jogja waktu itu. Ada pariwisata. Ini cantik banget.
Itu namanya, aduh, namanya Ini tuh yang Kutai Kertanegara ya kalau nggak salah ya. bukan, ini di Mahakamulu di Data Bilang ke bawahnya tuh, di Data Bilang lu tuh ada turun lagi nama Wah, saya nggak kota hafal. kecamatan. Duh, apa ya namanya? Nah, Nah itu, yang ini si namanya. Febri Suseno. Nah, jadi si Febri ini tiba-tiba datang ke rumah saya. Muda, ganteng. Waduh, kaget kan, ada apa nih teteh, saya mau tentang telinga panjang karena saya lagi S2 nih di desain di Itali. ya? Enggak, dia bilang di Milan. Saya bilang Milan mana? Saya bilang Milan Tasik atau apa? Enggak, Milan Itali. Milan Itali. Oh gitu. Jadi itu buku saya jadi referensi untuk desain. Oke, Dia iya, desainer fashion, Oh. aksesoris, dan udah lulus dia. Terus Ebi bisa bilang, Ebi gimana, udah lulus ya teh? Alhamdulillah udah lulus. Makasih ya. Kapan kamu pulang? Enggak pulang, kayaknya saya terus kerja di sini. Betah kayaknya. Nah, Gitu. tapi ada output ya dari Ada, Febri. dia ngasih. Febri jadi pengembangannya fashion ya Iya, berarti ada ya? fashion ya, aksesoris. Semakin Jadi ada. idenya dari itu. Nah, ini Saya ya, dikasih. Nah, ini Ida Roy Nirwan juga. Jadi dia tiba-tiba subuh-subuh atau apa nge-WA saya. Boleh nggak saya mencuplik konsep? Iya, iya. Kan saya telinga panjang mengungkap yang tersembunyi. Jadi saya mengambil ide itu untuk Putri Indonesia. Jadi buku saya ya alhamdulillah lah, maksudnya tuh Ya, ada bermanfaat ya. gitu. Ada lagi sebenarnya yang S1 ya, si Teresia juga. Tapi nggak saya masukin semua ini di sini gitu. Ini bukunya yang kedua. Ini kedua ya. Nah, yang satu lagi. Ini habis juga. Habis juga. Nah, ini masih ada nih waktunya, ntar edit lagi Nggak aja. apa-apa, nanti saya edit aja. Nah, tadi apa yang didapat perjalanan? Yang pertama adalah definisi kecantikan. Yang kedua terjadi pemotongan telinga. Betul. Lalu ketika saya jalan-jalan, jadi saya mikir sejak kapan ya itu telinga panjang? Ya, timbul pertanyaan. Timbul itu. pertanyaan dari mana? Apa? Nah ternyata entah gimana caranya saya tuh mungkin ya informasi tuh ada yang karena tahu saya kali lagi telinga. Jadi teman-teman yang berbau-bau telinga panjang tuh pada ngirim berita ke saya. Terus misalnya ada gambar teh ini ada, jadi ternyata ada naskah-naskah kuno, ada gambar-gambar kuno tentang telinga panjang yang tentang apa itu pada datang. Termasuk, tapi bukannya ini, ada gambar di situ relief juga. Relief berarti ya? juga di situ ada sepertinya kayak di hutan belantara gitu, ada telinga panjang, ada yang lagi mana. Tapi saya waktu ke Borobudur nggak nemu tuh, belum nemu mungkin karena kan relief di Borobudur kan 2000-an ya. Iya, jadi saya sekali. belum dapat. Nah, tapi ini yang saya temui langsung. Jadi Ini di Borobudur. Borobudur Ya. Nah, dan saya juga punya buku Borobudur yang setebal ini, jadi menceritakan bagaimana tentang sejarah Siddhartha, bagaimana perjalanannya. Jadi apa yang mau diceritakan dari relief ini? Nah, saya sangat surprise, sangat surprise. Ternyata relief semua sosok-sosok yang ada di Borobudur itu bertelinga panjang dan beranting-anting. Kenapa mirip banget gitu loh? Iya. Ini banget kan bulat-bulat sama. Ya, ini. Nah, ini juga ini yang ini juga ya. sama, dan itu yang kayak peluru itu. Artinya yang saya lihat nih ya, artinya telinga panjang dengan anting-antingnya itu sudah di ada. abad ke-8 itu sudah menjadi trend fashion. Oke. Ya, jadi dan saya di buku itu juga pada zaman itu misalnya rambutnya ke atas, di sini ada ini bertelanjang dada, tapi dia bersarung gini di sini dengan, jadi si dadanya itu bertelanjang tapi penuh dengan perhiasan. Nah, ini kan perhiasannya banyak, termasuk Siddhartha Gautama pada saat itu juga penuh dengan, dan ada ya maksudnya di bukunya ya, di bukunya dan di reliefnya juga Siddhartha yang sebelum menjadi Buddha. Nah, jadi bajunya ininya itu tuh lengkap, dan tapi memang tidak dibahas bahwa Siddhartha Gautama bertelinga panjang, tidak, tapi sosoknya itu jelas bertelinga. Jadi ketika saya menyimpulkan nih sementara bahwa pada kan
Borobudur itu dibangun di Jogja itu abad ke-8. Ya. Selesai ya maksudnya, Selesainya. karena kan itu sampai ratusan, berapa 200 tahun ya itu. Ya, benar. Selesai abad 825 Masehi. Nah itu beberapa dinasti turun kan. Ya, akhirnya pada saat itu kan jelas ini menunjukkan gaya hidup. Iya, iya. Nah, dan Borobudur itu kan sebagai pusat ilmu ya, maksudnya akademi di situ, dan tidak terbatas di Indonesia kan, itu nyampe ke Kamboja, Ya, kemana, ke kemana-mana. Assam. Artinya berarti budaya ya, kita ngomong lifestyle ya, bukan persoalan itu lifestyle, jadi fashion dan sebagainya itu pada saat itu begitu. Trennya adalah seperti Tren itu. seperti itu. Ya. Jadi mungkin memang tingkat sosialnya juga jelas beda. Ya. Misalnya ada yang beginilah, ada yang mungkin ada 50 gelang. Ya. Itu kan tergantung, ada yang cuman begini atau bahkan hanya itu tanpa telinga, tanpa anting-anting. Ya tergantung aksesorisnya. Ya, tergantung. Jadi di situ juga Oke. wah, ini mungkin Borobudur sampai sekarang memang masih menyimpan misteri ya. Banyak sekali penelitian tentang Borobudur, tapi pertanyaan saya, adakah yang meneliti tentang fashion dan yang khususnya telinga panjang? Berarti next ini dong. Mungkin. Iya. Jadi aduh, mudah-mudahan ada yang mau, yang tertarik membantu saya ya. Jadi perjalanan telinga panjang itu maksudnya benar, kenapa ada di Borobudur dan apa hubungannya dengan Dayak di Kalimantan, itu yang akan menjadi buku saya yang ketiga. Saya juga karena baru ngeh juga. Ya, baru ngeh gitu. Dan saya yakin siapa sih yang nggak tahu Borobudur? Ya, kalau tapi saya sadar ininya ada ininya, cuman nggak kepikiran. Nah itu dia gitu loh. Nah Gitu ya. Iya. ya, jadi nah ini beberapa yang tadi buku isu ini pernah menjadi bagian dari sajian utama dari National Geographic. Kemudian ini juga menjadi bagian dari Matra ya. Ini juga 9 halaman tentang perjalanan saya. Dan ini di Kalacitra pun juga judulnya Kelahiran Seorang Juru Foto. Ada 20 halaman di situ. Aduh. Eksklusif dong. Ya gitu. Jadi ya mungkin kalau obrolan kita sejam ini mungkin hanya sebagian dari intisarinya tapi ya aja. masih banyak cerita kisah-kisah yang mengharukan dan sebagainya dan sebagainya gitu. Ya mudah-mudahan aja bisa mewakili ya. Jadi nanti kita nunggu buku ketiga, atau boleh juga tuh semua behind the scene-nya. Iya, bisa cerita sendiri ya. Cerita satu episode sendiri ya. Iya, ini juga saya foto karena saya memang agak lupa waktu buku ke-1 gitu, lebih fokus kepada objeknya. Jadi saya jarang banget selfie gitu. Jadi ini juga yang motret sih. Terlalu exciting kan ya. Jadi pas mana behind the scene-nya gitu. Gak percaya. Iya sih banyak. Jadi mungkin yang ketiga itu adalah cerita maksudnya dari mana mau asal, jejak-jejaknya gimana. Terus juga ternyata si masing-masing nenek itu juga punya cerita sendiri. Benar. Jadi kayak Lawing juga bagaimana dia hidup mempertahankan telinga panjang dengan dia juga pada faktanya dia harus berbenturan dengan hutan adat yang harus dia jaga. Terus hutan adatnya terus akhirnya mengikis jadi mengecil, dan anaknya juga dikriminalisasi, terus kemudian masuk penjara. Itu masing-masing si nenek tuh punya cerita sendiri-sendiri. Jadi mungkin juga bisa jadi seri keempat atau kelima kan. Nah, amin. Kita doain lah. Oke, terima kasih banyak Rati. Sukses terus ya. Iya, makasih. Bye bye.